pembelajar, selamat datang dan juga selamat bergabung di telekonferensi hari kelima di pelatihan online marketing communication MICE yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Perkenankan kalau begitu saya Tiare akan memandu acara pada siang hari ini dan pastinya juga biar lebih lengkap lagi saya ingin mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini memberikan kita semua kesehatan dan juga tanpa kurang suatu apapun, dan semoga hari ini acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta berasal dari 5 DSP. Jadi langsung saja kita akan menyapa narasumber yang sudah hadir dan juga bergabung di studio bersama kami yang nantinya boleh sekali loh untuk pembelajar, untuk memberikan banyak sekali pertanyaan untuk narasumber-narasumber yang ada di studio. Kepada Ibu Ruliana P. Mamengko selaku asesor MICE dan juga dosen Akpar Buana Wisata. Saya persilahkan Ibu Ana. Ya, selamat pagi Mbak Tiara. Apa kabar Bu? Iya, merawat sedikit Mbak, Oh, baik. seru UNY Mbak. Oh, baik. Makan institusinya nanti komplain. Soalnya tadi saya belum minum kopi Bu Ana, jadinya begini. Maafkan ya Bu ya. Salam pembelajar rekan-rekan semua Bapak Ibu yang ada di destinasi wisata prioritas ya. Wah, luar biasa sekali nih. Masih pada semangat-semangat Mbak Tiara ya? Semangat sekali nih pasti Bu Ana. Baik, semoga nanti bisa mengikuti sampai akhir acara ya. Nanti kami berharap akan ada diskusi interaktif nih nanti di acara sore hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Saya persilakan Ibu Ana untuk mematikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, pada prinsipnya dalam usaha MICE ya, kan ada namanya komunikasi pemasaran ya, atau marketing communication. Nah, dalam mengkomunikasikan sebuah pemasaran atau aktivitas pemasaran itu dilakukan dengan beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Ada dengan advertising atau dengan iklan ya. Kemudian juga ada dengan public relation ya, kemudian juga ada direct marketing kita bahas kemarin ya, kemudian juga ada word of mouth, jadi dari mulut ke mulut. Nah, seperti itu. Juga ada online marketing atau digital marketing. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan diskusi banyak ya tentang online marketing atau digital marketing yang mungkin teman-teman lebih familiar juga dengan istilah social media marketing. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Tiara. Baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah memantikan materinya pada siang hari ini. Luar biasa sekali gitu ya, pastinya juga semakin membuat kita penasaran nih, kira-kira kayak gimana nih materi yang akan kita bahas gitu ya, dengan pertanyaan yang sudah Tiara kumpulkan. Nanti di sesi kedua kita akan ada sesi tanya jawab gitu ya, pertanyaan diskusi. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya apa, dan juga narasumber yang ada di studio akan menjawab secara langsung untuk para pembelajar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pelatihan online marketing communication MICE. Salam pembelajar. Dan yang pertama ini akan dibuka oleh Ibu Ana yang akan menjawab pada siang hari ini. Ini Bu, ada satu pertanyaan dari Mbak Agustina Tampu Bolon ya. Beliau bertanya, seberapa besar sih Bu sebetulnya pengaruh pemasaran online ini terhadap promosi event, dan seperti apa nih kriteria online promotion yang mampu menarik konsumen atau customer? Saya persilahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Waduh, langsung ditodong pertanyaan pertama ini saya ya. Baik, ya jadi untuk bisnis MICE atau event, ya seberapa besar sih pengaruh pemasaran online? Nah, menarik nih pertanyaannya dari Mbak Agustina ya. Jadi sekarang itu kan sudah era digital ya Mbak Agustina ya. Semua orang itu sudah punya gadget, sudah bisa apa ya, update informasi, tracing informasi itu menggunakan gadgetnya masing-masing ya. Dan hampir semua orang sudah memiliki sosial media. Jadi kalau kita melihat efektifnya ya dengan kepemilikan gadget dan juga akun di sosial media itu pasti semua orang akan lebih mudah untuk menemukan materi promosi dari bisnis kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pengaruhnya seperti apa ya? Apabila banyak orang yang mengetahui tentang bisnis kita, merek produk kita ya, nama produk atau layanan kita. Nah, kemudian kapan kita mau mengadakan event, informasi-informasi itu mereka lebih mudah untuk mengetahui. Nah, pasti ya akan lebih termemorize ya, lebih mudah diingat. Nah,
Kemudian juga mereka akan ada timbul rasa ingin tahu, oh ada ya IO ini misalnya, oh ada ya travel agent ini yang bisa mengarrange, bisa mengcustomize sebuah event gitu, sesuai dengan budget misalnya, sesuai dengan keinginan misalnya. Nah itu, nah akhirnya akan menghubungi dan seterusnya. Nanti tinggal kita untuk memfollow up dari hal seperti itu. Nah kemudian kriteria seperti apa yang mampu menarik konsumen ya. Jadi gini, iklan ya melalui media online itu kan bisa lewat misalnya e-flyer ya, e-flyer atau menggunakan video dan seterusnya yang nanti diposting secara online. Nah, membuatnya itu harus pakai trik. Jadi buatlah konten ya, strategi konten di sini, buatlah konten yang bisa membuat viewer atau yang melihat itu tertarik dan nengok gitu. Bayangkan saja billboard di pinggir jalan itu kan banyak banget ya. Ketika Mbak Agustina itu lewat suatu jalan di mana billboardnya itu simple dan bisa bikin Mbak Agustina untuk nengok. Nah, itulah kunci awal untuk membuat promotional tools yang sangat menarik. Jadi buatlah yang sangat menarik yang bisa membuat orang itu kayak nge-scroll dan berhenti sejenak untuk melihat iklan dari Mbak Agustina. Dari situ baru di dalamnya dikombin lagi dengan konten yang lain ya, misalnya untuk membangkitkan desire ya, membangkitkan interest dulu. Apa nih? Oh, sekarang lagi promo nih. Kalau misalnya datang ke pameran ini nanti saya bisa dapat paket MICE yang itu diskon 70% misalnya. Nah, semakin tertarik dia, interest. Nah, setelah itu dia akan ada keinginan untuk datang, desire. Dia keinginan untuk datang atau keinginan untuk membeli atau keinginan untuk menelpon dan seterusnya. Cantumkan di situ call to action, nomor yang dihubungin, kalau registrasi di sini dan seterusnya. Ya, setelah itu nanti coba di follow up lagi untuk actionnya, untuk bisa mungkin tanya mengenai produk, custom misalnya, kemudian bagaimana kalau membeli, benefitnya apa saja, fasilitas dan seterusnya. Ya, jadi pada prinsipnya adalah saya sering mengatakan konsep atau model marketing communication AIDA ya Mbak Agusnya ya. Jadi ada awareness, ada interest, desire dan kemudian action. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana yang sudah menjawab di pertanyaan Mbak ya, Mbak Agustina Tampu Bolon. Next ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Ana, pertanyaannya. Ini dari Mbak Jenny Florida Timu. Dalam mempromosikan event seperti festival atau pameran budaya berskala kecil yang diselenggarakan oleh penggerak desa wisata, apa strategi pendekatan dan cara promosi yang paling efektif dan juga efisien? Saya persilahkan Ibu Ana untuk memberikan pencerahan kepada Mbak Jenny. Oh, baik. Terima kasih Mbak Jenny atas pertanyaannya. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi event budaya, nah gimana caranya agar event tersebut sukses? Kurang lebih seperti itu ya. Mempromosikannya seperti apa? Baik. Kadang untuk skala kecil, misalnya suatu destinasi wisata ya akan membuat suatu event budaya atau apa. Nah, pasti kendala utamanya adalah di budget. Jadi seperti itu, di pendanaan ya. Nah, untuk itu, tadi saya menyimak dari beberapa jawaban dari Bapak narasumber ya, itu lebih sering menonjolkan mengenai creativity, dan creativity. Nah, untuk itu Mbak Jenny, jadi coba diajak timnya, mari kita brainstorming gitu ya. Punya ide apa, kurang lebih bagaimana cara memasarkannya, kemudian yang diketahui apa dulu. Nanti di situ kita coba kayak semacam listing ya, di list gitu. Nanti kita akan bisa punya insight banyak hal. Tapi pada prinsipnya adalah satu, perbanyak networking. Kalau kita kendalanya di budget, ya networking itu harus diperbesar. Jadi coba ya Mbak Jenny misalnya coba hubungi dinas setempat ya, apakah ada nih kurang lebih acara-acara yang bisa kita ikut serta, kalender daerah misalnya. Kalender event daerah seperti apa, coba kita join, kita nimbrung, jadi biar untuk ngurangin budget, misalnya seperti itu, sambil kita memperkenalkan produk atau event budaya dari tempat kita, atau kita gandeng deh Asita, kita gandeng deh ASPI, kita gandeng deh yang lainnya ya, asosiasi-asosiasi, nah nanti pasti banyak yang support kok. Ya, jadi jangan difikirkan sendiri Mbak Jenny, kalau difikirkan sendiri, waduh pasti mentok di budget nih, nah nanti sulit ya. Dan kemudian untuk promosi sekarang menggunakan media online itu sudah luar biasa, sudah sangat bisa
eh, masuk ya ke semua kalangan. Nah, seperti itu. Jadi apalagi sosial media, nah itu juga sangat apa ya, sangat mudah diikuti oleh banyak orang. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai berkembang, sudah mulai dikenal, tapi harus konsisten ya Mbak Jenny ya kalau melakukan promosi. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar misalnya setahun sekali event, kita setahun sekali promosi, nah itu pasti timbul tenggelam ya nanti namanya, itu kurang bagus. Jadi harus Mbak Jenny bikin kira-kira untuk memperkenalkan budaya di tempat saya, di destinasi wisata saya itu ada budaya apa saja, kesenian apa saja, dibikin timeline. Bulan ini mau bikin event apa, bulan besok bikin event apa, dan itu to be continue, berkesinambungan terus menerus. Jadi audiens atau follower atau viewer yang melihat iklan kita itu akan selalu curious, bulan ini ada event ini loh, bulan depan ada event apa lagi ya, yuk kesana lagi, bulan besok ada apa lagi ya, kesana lagi, dan itu menjadi memorable di benak para audiens ya, para konsumen. Nah, harus konsisten, harus terus menerus ya, postingnya juga ya harus konsisten. Coba deh Mbak Jenny bikin schedule setiap hari itu ngeposting satu konten di sosial media. Ya, kontennya itu nggak harus tentang produk apapun. Itu coba untuk nanti kita bisa discuss lebih banyak ya untuk masalah konten, tapi kurang lebih setiap hari harus posting, dan itu di jam-jam yang yang efektif. Misalnya jam 12 siang, jam 1 siang, atau jam pulang kerja jam 4 sore, jam 5 sore, atau jam 8 malam misalnya seperti itu. Nanti kalau sudah konsisten, buatlah sehari 2 kali. Nah, dengan konsistensi seperti itu merek, brand, atau nama bisnis, atau nama destinasi wisata dari Mbak Jenny itu menjadi lebih dikenal. Ketika suatu saat Mbak Jenny bikin launch ya, sebuah event yang cukup besar, melibatkan banyak pihak stakeholder, itu yang datang udah auto banyak. Gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Jadi harus Mbak Jenny mulai lakukan rutinitas itu dari kecil dan konsisten, nanti lama-lama akan menjadi lebih besar. Dan jangan lupa gunakan the power of networking ya. Begitu Mbak Jenny, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ana. Jadi harus terus ya konsisten gitu. Jangan muncul tenggelam. Nanti jatuhnya adalah sistemnya ghosting ya. Tiba-tiba menghilang gitu, tiba-tiba muncul lagi, menghilang lagi. Jatuhnya PHP nanti ya. Aduh, sedih sekali ya. Dari Mas Riki Marliani gitu ya. Online promotion apa nih Bu yang sangat berpengaruh besar pada pemasaran MICE di saat pandemi seperti ini? Saya persilahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih. Ini Mas Riki Malianti atau Mbak Riki Malianti ya? Iya, iya Mas atau Mbak, nggak apa-apa ya, karena nggak terlihat ini Mbak Tiara. Betul Bu. Ya, betul. Jadi online promotion apa yang berpengaruh besar saat ini? Ya, kembali lagi ya, karena sekarang sudah digital ya, digital dan juga sosial media itu sudah sangat menjadi keseharian atau menjadi bagian hidup ya dari semua orang gitu. Nah, itu bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang efektif atau perlu dilirik untuk menjadi salah satu media bagi kita berpromosi ya. Contoh ya, ini yang menurut saya lebih familiar dan lebih sering digunakan itu adalah Instagram. Ya, kenapa? Instagram itu sudah punya 800 juta lebih pengguna loh. Ya, dan setiap harinya itu sudah 16 juta foto yang sudah dibagikan, dan bahkan sudah ada sekitar 1,6 miliar likes setiap harinya. Nah, ini potensial sekali. Kenapa tidak kita gunakan ya untuk seperti itu? Dan kenapa banyak orang suka dengan Instagram? Karena lebih visualize. Jadi sekarang zaman digital itu tidak banyak orang yang suka membaca ya, banyak tulisan-tulisan. Misalnya kalau dulu ada zamannya blogger dan seterusnya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin ngetren YouTuber ya. Kenapa? Karena ada video. Ya, Instagram juga seperti itu. Jadi ada foto, ada video. Dan sifat dari Instagram itu kan content in the moment ya. Jadi waktu sekarang itulah yang menarik untuk dilihat, menarik untuk diikuti oleh follower. Nah, kemudian berkaitan dengan pemasaran MICE, kenapa nggak kita coba masukkan ya bisnis MICE, layanan MICE, paket-paket MICE kita untuk juga dipromosikan melalui Instagram. Nah, nanti bagaimana agar menjadi menarik nih, agar menjadi powerful nih ya untuk promosi di Instagram. Jadi tidak hanya nanti Mbak
Mbak atau Mas Riki ya, memposting produk atau layanan saja. Misalnya, manfaatkan fitur untuk foto dan video itu ya. Misalnya saja ada foto untuk behind the scene, ada video untuk behind the scene ya dari pembuatan layanan MICE misalnya. Nah, itu menarik sekali. Ada video tentang storytelling, menceritakan tentang sesuatu, tentang event, bahkan tentang hal-hal pernak-pernik sekitar event itu. Venue-nya kah, kulinernya kah, ya, atau propertinya kah, dan segala macam. Ya, atau mungkin color-nya kah yang mempunyai filosofi tertentu juga bisa diceritakan. Ya, juga misalnya regram. Jadi kayak semacam kita mengambil foto atau video dari follower kita yang nanti bisa kita relatekan dengan mice kita, itu juga bagus. Jadi di tag ya, nanti yang punya foto atau video itu di tag regram gitu. Itu bisa meningkatkan engagement. Jadi nanti follower kita senang bahwa kontennya juga diupload sama bisnis kita, dan itu ada namanya win-win benefit dari kedua belah pihak. Nah, itu menarik sekali. Ya, juga termasuk nanti misalnya di situ kita bikin challenge. Kan banyak nih di fitur IG ya, ada stories ya, ada IG live, IG TV, ada feed dan segala macam. Nanti di stories kita sering bikin challenge. Kita bikin acara kontes, kita bikin polling, kita bikin kayak tanya-tanya ke follower apa nanti untuk minta feedback dari follower dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya jadi kita gini, jangan hanya mengumpulkan banyak follower tapi nggak ada engagement. Ya, jadi sebisa mungkin follower banyak dan engagementnya kuat. Nah, di situ artinya apa? Bisnis kita efektif, promosi kita efektif. Dengan begitu kita mau ngomong apa aja, kita mau promosi apa aja, itu lebih dipercaya. Nah, itulah kuncinya ya. Jadi bagaimana efektifnya suatu promosi adalah ketika kita bisa dekat dengan para audiens atau target dari konsumen kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin ini dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir ya. Ini dari Bapak Suraji tadi pasti membahas tentang yang namanya repost gitu ya. Repost tadi gitu dari followers, akhirnya di-repost ke Instagram sendiri, akhirnya followers kita pun bisa melihat gitu loh dari testimoni orang lain. Tapi kalau ini kayak video atau gambar yang diambil dari download internet nih, gimana ini Ibu Ana? Oke, saya silakan. Baik, mengambil gambar atau video download dari internet. Nah, ini banyak banget konteksnya Mbak Tiara. Jadi bisa beberapa macam versi ya, tapi pada prinsipnya adalah kita tidak boleh mengakui hak milik orang lain sebagai hak milik kita. Itu sudah melanggar etika. Ya, jadi itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Kita tidak ada salahnya kok meng-attach, men-tag atau menginformasikan source-nya, atau kita memberikan kredit kepada yang memiliki foto atau video itu. Atau bahkan kita mungkin misalnya kita mau bikin suatu konten video yang menjadi inti atau main promotionnya kita. Berarti kan itu sesuatu hal yang yang core-nya ya. Nah, kalau semacam itu kan berarti kita malah harus izin terlebih dahulu. Ya, itu. Tapi gini, kalau kita mau bikin suatu video yang inti, itu akan alangkah lebih baik bahwa kita itu meng-create sendiri. Kita ajak tim, kita bikin bagaimana caranya meng-shoot video yang sesuai dengan karakter dari bisnis kita, sesuai dengan creativity kita, sesuai dengan kita maunya itu tertampil seperti apa sih, dengan pesan atau message yang akan kita sampaikan kepada audiens. Itu lebih menarik daripada kita comot ya dari punya orang. Kalaupun kita misalnya, aduh Bu, terkendala budget, kembali lagi kita ke budget ya, misalnya nggak punya duit dan segala macam, ini ada video yang bagus misalnya seperti itu ya, kita izin dulu dong, kan kita bisa source ya, kita izin dulu ke sana. Kalau sana sudah oke, kita bisa compile, kita bisa edit misalnya di cut, tambah dan segala macam. Bisa. Nah, tapi itu harus dengan izin yang bersangkutan. Tapi kalau hanya video-video ringan, video-video bukan storytelling ya, video-video yang seperti di Instagram itulah, foto atau video sesuatu yang lucu-lucu yang menghibur atau apa, nah itu cukup diberikan kredit atau di regram atau di tag dan segala macam. Itu saya rasa bukan suatu hal yang krusial ya. Tapi kalau sudah berbobot dan membawa value, nilai, uang dan segala macam,
Ayolah, mari kita izin. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Jadi emang harus jelas dulu gitu ya sumbernya diambilnya dari mana. Kalau memang ada beberapa part gitu ya, memang kita tidak bisa mengambil itu, ya lebih baik kita meminta izin atau bahkan membuat sendiri gitu ya Bu Ana ya, lebih kreatif juga, lebih ngerti nih. Kita mau melihat sudut pandang perusahaan kita atau apa yang kita ingin kita iklankan itu seperti apa. Baik, tidak terasa gitu ya di sesi tanya jawab kali ini, di diskusi pertanyaan sudah selesai. Nanti kita akan masuk di sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab secara langsung. Jadi saya mohon untuk seluruh pembelajar untuk mengaktifkan videonya ya, ini wajib ya. Jadi untuk seluruh pembelajar bisa untuk diaktifkan dulu videonya. Mungkin saya boleh deh kalau seandainya biar semangat siang hari ini, saya mau tanya ke pembelajar gitu ya. Kira-kira tahu nggak nih salah satu makanan khas Jogja tapi selain gudeg? Ayo, yang kenal sama Jogja selain gudeg makanan khasnya apa lagi nih? Terserah, mau dari Kulon Progo boleh, Bantul juga boleh, dari Sleman, Wonosari, terserah ya. Yang penting salah satu makanan khas dari Jogja, tapi selain gudeg. Langsung aja ya, di drop gitu ya, di bawah ya. Yuk, habis ini jangan lupa ya untuk saya tanya jawab secara langsung, diaktifkan untuk videonya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pelatihan online marketing communication MICE. Salam pembelajar. Setelah tadi ya kan, Tiara coba bertanya nih, kira-kira Jogja ini selain gudeg apalagi nih makanan-makanan yang khasnya? Ada juga yang bilang mie Jawa, bakmi Jawa, betul, bakmi Jawa. Kalau di Sumatera berarti bakmi Sumatera gitu ya. Kan ada bakmi Aceh, ada juga gitu. Jadi setiap daerah selalu punya ya. Ada jadah, oh enak banget itu, apalagi pakai tempe bacem yang enak banget. Mie godok, sayur lombok ijo, nasi merah. Waduh, siang-siang kalau ngomongin makanan kayak bikin lapar ya para pembelajar. Jadi sudah banyak sekali yang bergabung gitu ya, artinya ini masih pada semangat ya, walaupun siang-siang gini belum makan mungkin ya, bisa untuk diminum kopinya dulu atau tehnya. Baik, dilanjutkan untuk sesi tanya jawab secara langsung. Yang pertama yang akan kita panggil kepada Mbak Emi Murniati. Selamat siang. Oke, baik Ibu Emi, apa kabar? Mungkin boleh dibantu mikrofonnya untuk diaktifkan? Oke. Ya, selamat siang Hai, Ibu salam Emi. pembelajar. Salam pembelajar Ibu. Ada di mana Ya, Ibu Emi? saya ada di Jogja. Oh, di Jogja, Bu. Berarti sering makan gudeg ya, Iya, Bu? sering banget tuh deket. Oh, ya. Baik. Deket banget. Iya, Iya, baik Bu Emi. Saya persilakan untuk pertanyaannya. oke. Terima kasih Mbak Tiara. Sama- Soal belajar untuk semua narasumber. Saya terkhusus ada tergelitik sedikit saja untuk Mbak Ana khususnya. Tapi nanti mungkin boleh juga ditambahin oleh Mas Anwar dari Royal Ambarukmo ya. Iya, jadi dalam pemaparan Mbak Ana itu dikemukakan bahwa strategi marketing salah satunya adalah dengan via Instagram, ialah salah satunya dengan metode bekerja sama dengan influencer. Nah, ini ada hal yang mau saya tanyakan. Begini, jika perusahaan saya atau mungkin saya menghandle perusahaan yang akan mengadakan event ya. Nah, pertanyaannya maaf agak ada 3 ini. Yang pertama, adakah secara real, secara nyata di dunia nyata, trik jitu untuk memilih influencer yang akan kita gandeng dalam event kita untuk memastikan bahwa influencer yang akan kita gandeng ini adalah orang yang tepat dan efisien untuk mendukung kesuksesan event kita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, indikator atau parameter apa sih yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk kita menentukan memilih influencer ini yang akan kita bekerja sama. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini yang ketiga, nah ini seringkali kalau saya dengar itu kategori influencer itu katanya jika followernya sudah puluhan ribu atau ribuan atau ratusan ribu atau juta. Nah, ini saya terkhusus untuk kita lokal influencer khususnya Joglo Semar ya. Kita tidak bicara yang influencer tingkatan artis itu karena kadang kita menyesuaikan budget kita. Kita ngomong untuk lokal kita khususnya Joglo Semar. Nah, saya ada menemuin konon katanya dia influencer. Saya pernah datang di suatu acara, diundang dikenakan juga ini konon kayak influencer. Kemudian otomatis saya stalking juga karena saya berpikiran siapa tahu suatu saat
perusahaan saya bisa bekerja sama dengan influencer. Tapi ternyata memang dia followernya itu ribuan, puluhan ribu, hampir 40.000. Tapi saya stalking, setiap saya lihat dia posting sesuatu apapun itu, yang komen itu hanya di bawah angka 20. Kemudian yang like postingnya dia itu nggak nyampe 2%. Nah, ini yang kadang saya bingung, apakah itu efektif gitu. Dia disebut sebagai influencer. Nah, yang ketiga ini kaitannya pertanyaan saya adalah, bagaimana untuk mengetahui bahwa follower dari seorang influencer ini asli, bukan fake, atau bukan hasil dari beli. Karena sekarang ini kan banyak bisa beli follower. Ya, mungkin seperti itu. Saya ingin sedikit berbagi sedikit masukan, sharing aja tips jitunya untuk bisa terapkan di perusahaan saya. Demikian Mbak Tiara dan juga terkhusus untuk Mbak Ana dan Mas Anwar dari Royal Ambarukmo. Terima kasih, salam pembelajar. Salam pembelajar Ibu Eni. Ibu Emi ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya mencari influencer yang tepat. Mungkin bisa ke saya Bu, karena saya ada turunan di influencer yaitu influenza Bu. Gak langsung saja kepada Ibu Ana nih, gimana sih agar kita tuh memilih influencer itu tepat sasaran? Adakah trik jitunya? Bagaimana untuk melihat nih apakah kira-kira followersnya ini fake atau enggak? Indikatornya seperti apa? Saya persilahkan Ibu Ana. Baik. Ya, terima kasih Bu Emi. Wah, saya jadi kepo ini sama Bu Emi, influencer yang followernya 40.000, terus kemudian yang like-nya sedikit siapa ya? Iya. Oke, baik. Trik untuk memilih influencer ya Bu ya, betul. Jadi gini, influencer itu secara umum dikategorikan menjadi 3 ya Bu ya. Jadi ada mikro, sama premium. Nah, kalau mikro itu biasanya sekitar 10 ribuan follower lah ya, sekitar itu. Kalau makro itu seperti 100.000 follower. Nah, kalau yang premium itu dari juta-jutaan. Biasanya yang artis misalnya ya, atau misalnya orang yang berpengaruh gitu ya, skala nasional. Nah, tapi begini Bu, tadi saya campur aja ya untuk pertanyaannya ya. Jadi gini, ada sorry, oke. Oh maaf Ibu, saya belum pakai mic-nya. Aduh, saya udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi nih Bu. Aduh, sebentar ya Bu, sabar ya. Aduh, baik. Aduh, maaf ini Bu Emi. Saya saking antusias dari interestnya ini dengan pertanyaan Bu Emi ya, sampai lupa mic-nya di mana. Oke. Oh, grogi. Iya, ini ada bapak-bapak senior di sini. Baik, Bu Emi, suara saya sudah masuk, Bu Emi. Sudah terdengar ya? Ya, oke, baik. Ya, jadi pada prinsipnya saya ulang lagi ya, Bu Emi ya. Jadi untuk influencer, ya strategi menggunakan influencer itu memang secara umum ya itu saya bilang efektif. Tapi efektif ini tidak dipukul rata. Ya, jadi nanti tetap ada strateginya, ada tips and trick atau tips jitu kalau menurut Bu Emi ya. Nah, jadi gini, influencer itu kan ada beberapa ya, ada selebgram ya, ada blogger, ada YouTuber, itu mereka juga bisa disebut sebagai influencer ya. Kemudian mereka punya beberapa skala lokal, skala nasional, internasional. Mereka dari segi apa ya, banyak tidaknya follower, mereka punya beberapa tipe. Jadi ada mikro, makro, sama premium. Kalau mikro itu followernya misalnya 10 ribuan, ya makro sekitar 100 ribuan. Ya kalau premium itu jutaan gitu ya. Jadi skala nasional, internasional biasanya followernya itu jutaan. Nah itulah masuk ke premium. Nah menariknya adalah tadi disebutkan bagaimana dengan influencer lokal. Ya yang tadi saya sempat penasaran ini sama Bu Emi. Influencer lokal yang followernya 40.000, tapi ternyata likes-nya sedikit. Nah, siapa tuh? Nanti coba saya stalking. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita menggunakan influencer lokal itu juga bisa efektif ya, Bu Emi ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya gini, tergantung dari skupnya. Kita mau promosi itu skalanya apa?
nasionalkah, internasionalkah, atau lokalkah? Atau kita ingin mengangkat sesuatu hal nilai dari lokal atau local wisdom yang akan kita spotlight di sana, sehingga menghadirkan investor lokal yang punya nama secara atau value secara lokal ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi disampaikan, ini followernya banyak, Bu, tapi ternyata dia likes-nya sedikit, komennya sedikit dan seterusnya. Ya nggak usah dipakai itu atuh, Bu. Ya, karena yang kita butuhkan adalah engagement. Betul tadi Bu Emi lakukan ya. Jadi tidak hanya kalau kita memilih influencer, tidak hanya jumlah followernya berapa. Keren, hebat nih followernya ada 1 juta misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak ada engagement dalam setiap konten-konten dari sosial medianya misalnya. Nah, itu tidak usah dipakai yang seperti itu. Bahkan kalau perlu ya, Ibu bisa menggunakan influencer lokal yang mungkin masih skalanya mikro, yang baru 10.000 follower lah misalnya, atau 100.000 follower, tapi engagement-nya kuat. Likes-nya banyak, komennya banyak, kontennya bervariatif, kreatif, dan seterusnya, konsisten, dan seterusnya. Nah, itu pasti. Itulah nanti yang bisa menjadi calon-calon konsumen yang potensial. Gitu Ibu. Nah, itu baru nanti Ibu dekati, Ibu coba samakan konsepnya seperti apa. Kalau dia sudah oke dengan konsepnya segala macam, nah nanti mau dibikin konten yang seperti apa, itu akan lebih valuable daripada kita hanya melihat jumlah followernya saja. Gitu nggih. Nah, kemudian untuk memilih influencer seperti apa? Yang pertama nih Bu, sesuaikan budget dulu, Bu. Ya, karena memang masing-masing influencer tadi kan punya skala ya, mikro, makro, dan premium. Itu biasanya mereka sudah mematok budget tersendiri. Nah, nanti kita punya kira-kira biaya marketing kita berapa nih yang bisa dialokasikan ke sana. Nah, nanti coba sesuaikan dengan budgetnya. Kemudian yang kedua, targetnya siapa, Bu? Dalam setiap membuat suatu event ya, event atau layanan MICE atau produk, itu kan pasti kita jarang menyasar secara umum keseluruhan ya, pasti biasanya ada segmentation-nya. Apakah dari segi demografinya, kurang lebih ini untuk kalangan usia berapa ya, mahasiswa kah, atau eksekutif muda kah, atau family kah, atau grup atau seperti apa. Ya, kurang lebih ini untuk menyasar kalangan yang berpendapatan berapa ya dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan ya nanti kira-kira influencer mana yang sesuai dengan target marketnya itu. Gitu. Jadi Ibu juga harus pilih-pilih ya, jangan sampai salah influencer dengan berbeda dengan targetnya seperti apa ya. Kemudian skalanya, tadi saya kembali lagi ke skala. Ibu mau bikin mau memperkenalkan produk MICE-nya itu ke skala nasional, internasional atau lokal. Nah, itu sesuaikan juga dengan influencernya. Atau boleh kita skala nasional, tapi kita ingin mengangkat local wisdom tempat kita, maka gunakanlah influencer lokal, itu boleh. Ya, tidak apa-apa. Ya. Dan kemudian yang terakhir, reputasi ya Bu, ya, tetap ya. Jadi bagaimana reputasi influencer itu baik, ya, jangan terlalu banyak skandal, atau bahkan misalnya pernah melakukan suatu hal yang berhubungan dengan hukum misalnya dan seterusnya, yaitu Ibu berhaklah untuk memilih influencer yang lain yang lebih reputable ya, yang lebih bisa menghadirkan konsumen potensial. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu Emi, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana, luar biasa gitu ya, sudah memberikan jawaban dan juga pencerahan sekali nih buat kita semua. Sudah ada yang 2 angkat tangan gitu ya. Yang pertama ada Pak Markus Teguh dan juga yang kedua adalah Mbak Pauline. Yang pertama yang akan saya undang ke studio bergabung bersama kami Pak Markus Teguh dulu. Saya persilahkan Pak Markus. Salam pembelajar. Salam pembelajar Pak Markus. Saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Saya ada beberapa pertanyaan ataupun sebuah bisa untuk bersharing nanti dari narasumber. Yang pertama, metode ATM, amati, tiru, modifikasi adalah salah satu metode populer dalam dunia bisnis dan industri kreatif di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi bisnis untuk senantiasa menciptakan produk atau strategi yang segar, kreatif, unik, dan berdaya saing. Contohnya dalam sebuah event itu ada dalam event musik ya, itu kalau di Indonesia ada Soundrenalin, kemudian kalau di Australia ada Big Day Out, kemudian di Amerika ada Woodstock. Kemudian kalau di event clothing itu ada Geek Fest,
J-Cloud, kemudian kalau di Jogja ada Showcase atau Indie Clothing Carnival. Kalau dalam bisnis itu ada Moviebox. Kalau di Jogja ya Moviebox itu, kalau di Jakarta ada Clipper atau Subtitle. Nah, yang saya tanyakan, menurut pandangan para narasumber, bagaimana untuk metode ATM ini? Kemudian yang kedua, memanfaatkan momentum di industri atau bisnis match, apakah bisa menjadi sebuah strategi promosi atau pemasaran yang efektif? Kemudian yang ketiga, mungkin bisa sharing software yang mudah, murah, dan bagus untuk membuat teaser. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Markus ya, yang sudah bergabung bersama kami. Kami tampung dulu ya Bapak ya. Ada satu lagi, yang terakhir ada Mas Muhammad Sodikul. Saya persilahkan Mas Muhammad. Iya, mungkin boleh dibantu untuk mikrofonnya. Mas Muhammad Sodikul Ma'arif ya, baik. Bisa untuk dibantu, mikrofonnya diaktifkan agar suaranya dapat terdengar hingga studio. Oke, masih belum. Ya, baik. Saya persilahkan. Halo. Iya, selamat siang. Mas Muhammad. Silakan. Mas Muhammad ada di mana, Mas? Posisi, Mas? Posisi di Purworejo, Kak. Mohon maaf, di mana, Mas? Di Purworejo. Di Purworejo. Baik, saya persilahkan, Mas, untuk pertanyaannya. Ya, mau tanya. Tadi kan dari narasumber itu kan untuk dia promosi media sosial itu lebih cenderung ke Instagram. Terus untuk yang lain itu media apa gitu, satu. Nah, terus untuk yang kedua mengenai influencer itu, untuk saya sendiri kan bergeraknya kan masuknya di mic-nya itu di desa wisata. Kalau untuk desa wisata itu yang recommended itu apa ya? Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas Muhammad. Masih bisa untuk menampung satu pertanyaan lagi? Masih bisa, baik. Kepada Mas Muhammad Rizwansyah, bisa bergabung bersama kami. Oke, Mas Muhammad Rizwansyah bisa untuk dibantu ya, mikrofonnya untuk diaktifkan agar suaranya bisa masuk ke studio. Halo, Mas Rizwansyah, apakah mendengar suara dari kami? Baik, saya persilahkan Mas Muhammad Rizwansyah ada di mana posisi? Sedang di Lombok nih Mbak Tiara. Oke, di Lombok. Baik, Lombok hujan nggak Mas? Lagi mendung-mendung sih. Oh, lagi mendung-mendung. Baik, saya persilahkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan promosi melalui media sosial, mungkin itu kan untuk kita bisa mempengaruhi orang nih gitu. Maksudnya biar postingan-postingan kita itu nggak hanya lihat, tapi langsung scroll ke bawah gitu. Jadi postingan kita ketemu dengan yang lain-lain gitu. Terus mungkin gini, Bapak Ibu narasumber bisa kasih tips nih, bagaimana cara mempengaruhi orang agar bisa tertarik untuk join dalam event yang kita promosikan. Mungkin itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Salam pembelajar. Terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Rizwansyah. Cuman boleh untuk Ibu Ana bisa untuk menambahkan dan juga bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan tambahan tadi gitu ya, dari media sosial, apalagi sih yang efektif juga selain Instagram gitu ya, dan juga promosi di media sosial itu tuh tipsnya agar menarik dan juga bisa mengembang engagement para followers itu seperti apa? Saya persilahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Wah, lengkap sekali ya tadi penjelasan dari Mas Awang. Ya, semoga bisa mencerahkan ya ke Bapak Ibu sekalian mengenai online marketing atau social media marketing. Baik, mengenai influencer mikro, betul ya, saya sepakat dengan yang Mas Awang tadi sampaikan bahwa semuanya itu efektif, tergantung tadi kan saya sampaikan skalanya mau seperti apa yang ingin
raih ya. Nanti kemudian juga target audiensnya siapa yang akan disasar. Nah, itu juga perlu. Jadi menyesuaikan ke influencernya ya. Apalagi kalau influencer mikro itu biasanya engagement-nya lebih kuat nih daripada yang hanya sekedar ngumpulin follower aja. Nah, kemudian media apa selain Instagram? Selain Instagram, kalau sekarang ini saya lihat itu YouTube ya. YouTube itu juga sudah mulai sekarang apa-apa kita carinya di YouTube, kita mau belajar apapun di YouTube ya kita mencari informasi semuanya di YouTube. Nah, coba nanti Bapak Ibu belajar untuk bagaimana membuat video, konten video yang menarik ya di YouTube. Nanti bisa diskusi. Di sini ada pakarnya Pak Budi ya dan juga Pak Daru misalnya ya. Jadi ada hal-hal yang akan bisa di-explore tergantung nanti kembali lagi ke apa, ke creativity dari Bapak Ibu semua ya. Karena biasanya konten gambar dan video itu lebih visualize dan itu lebih disukai, lebih mudah dipahami dan seterusnya. Ya, kemudian untuk yang segmentasinya dari segi usia misalnya di atas 30 tahun ya, itu memang secara global itu lebih umum menggunakan Facebook ya. Mungkin yang anak-anak muda yang milenial sampai generasi Z. Nah, kalau targetnya ke arah sana mungkin lebih match ke Instagram marketing ya. Itu. Kemudian bagaimana agar postingan kita yang di sosial media itu bisa dilihat. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan seperti itu ya Mbak Tiara ya. Betul. Ya betul. Jadi begini. Yang pertama pasti visualize ya. Kembali lagi ke visualize-nya. Apa yang akan kita posting di sana? Misalnya aja e-flyer. Jangan terlalu banyak tulisan. Kira-kira gambarnya sesuai dengan kontennya itu apa? Ya jangan terlalu banyak warna. Ya warnanya sesuai aja. Ya, kemudian di situ ada, misalnya kita mau bikin konten, kita mulai, kan biasanya kalau di Instagram itu kalau kita nggak klik read more, itu kan cuma 2 baris ya. Nah, setidaknya coba kita cari satu kalimat yang 2 baris itu adalah kalimat yang, kalimat yang bikin orang penasaran. Atau mungkin kalimat inti. Gitu, baru nanti di bawahnya kalimat penjelasnya. Nah, gitu. Atau misalnya di situ ada kalimat tanya yang bikin orang penasaran dan ingin ngeklik read more-nya. Nah, itu untuk di kontennya. Jangan lupa juga masukkan hashtag. Ya, masukkan hashtag di sana. Jadi kalau misalnya ada follower atau misalnya audiens ya, konsumen secara umum ingin mencari tahu informasi terhadap sesuatu, belum kenal sama brandnya kita, nah itu nanti bisa mencari search menggunakan hashtag. Nanti bisa aja muncul postingan kita tentang hashtag yang lagi dicari itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian dalam membuat promotion menggunakan e-flyer itu atau video dan segala macam, jangan lupa sertakan logo dan juga call to action. Jangan sampai kita bikin media promosi tapi setelah si audiens atau viewernya ini membaca atau melihat dan tertarik, nggak tahu mau hubungin kemana. Ya, nggak tahu mau hubungin kemana. Kalau misalnya nge-DM terus kemudian slow respon. Nah, jangan seperti itu ya. Kita sudah extra effort untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat sempurna ketika ada yang mau menghubungi dan kitanya yang slow respon. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Semuanya harus terkemas secara apik dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, kemudian apalagi tadi Mbak Tiara ya, pertanyaannya mengenai mempengaruhi orang lain untuk join di event kita ya. Kurang lebih tadi ada pertanyaan seperti itu juga ya. Baik. Iya, mempengaruhi orang lain untuk join di event kita. Pastinya ya menggunakan media promosi yang sesuai. Ya, itu yang sesuai, yang menarik itu sudah intinya lah ya. Intinya untuk bagaimana kita bisa dikenal. Dan tadi sering saya sampaikan bahwa usaha-usaha itu perlu namanya perencanaan. Tidak ada hal yang sempurna kalau kita tidak merencanakan dari awal ya, harus ada perencanaan, kemudian pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan baik, harus ada monitoring, harus ada evaluasi. Itu sudah satu rumus awal ya kalau kita ingin menyelenggarakan suatu event. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi networking yang saya sampaikan ya, networking, promotion, creativity, konsistensi itu menjadi kunci dari Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan promosi agar eventnya banyak yang datang. Kurang lebih seperti itu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ana yang sudah menjawab pertanyaan luar biasa sekali gitu ya, dari Mas Muhammad yang di Purworejo dan juga Mas Muhammad Rizwansyah dan juga Bapak Markus. Dan sekarang saatnya kita masuk di segmen closing statement. Pada Ibu Ana, saya persilahkan untuk memberikan closing statement ya.
Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, nggak terasa sudah di penghujung waktu ini Mbak Tiara ya. Betul, Ibu. Baik, saya ingin memberikan 7 tips nih Mbak Tiara untuk menggunakan sosial media marketing. Apapun itu platformnya ya, bisa Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya. Nah, yang pertama, gunakanlah akun bisnis. Ya, jadi jangan menggunakan akun pribadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan social media marketing ya, create-lah akun bisnis ya dan update profil bisnisnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, optimasi tools-nya. Di media sosial itu kan pasti punya banyak tools dan fitur ya. Coba dieksplor, coba dimanfaatkan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya buatlah konten yang kreatif. Kontennya jangan monoton itu aja. Tadi kita udah bahas di awal banyak ya. Coba explore lagi kreativitinya seperti apa. Selanjutnya, kuatkan engagement dalam setiap postingannya. Jadi kita nggak cuma ngumpulin follower, tapi bagaimana kita menguatkan engagement ya dengan para follower kita. Nah gitu. Dan jangan lupa ya fast respon. Itu. Dan yang nggak kalah penting juga adalah mempostingnya itu pada saat-saat yang tepat. Ya, pada saat-saat yang tepat, karena kalau misalnya kita memiliki suatu konten yang kreatif dan menarik tapi kita postingnya tengah malam, nah siapa yang akan lihat ini Mbak Tiara ya. Oke, dan yang terakhir jangan lupa ya Bapak Ibu, konsisten itu kuncinya. Nah, kalau ketujuh hal itu dilakukan, nah nanti pemasaran menggunakan sosial media insya Allah akan menjadi efektif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana yang sudah memberikan 7 tips spesial sekali gitu ya untuk seluruh pembelajar untuk media sosial. Kita bisa untuk jualan di sana, untuk promosi juga gimana caranya untuk memanfaatkan fitur-fitur dari media sosial tersebut. Iya, terima kasih banyak untuk seluruh pembelajar dan juga narasumber yang sudah bergabung pada hari ini, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk para pembelajar. Saya selalu Bapak dan juga Ibu pastinya narasumber yang ada di sini. Dan juga semua untuk para pembelajar, terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, dari hari pertama hingga sekarang di hari kelima. Setelah ini atau akan closing dulu? Langsung saja berarti ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber dan juga untuk para pembelajar. Terima kasih. Saya selalu stay happy dan juga stay healthy. Pokoknya kita harus menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Habis ini akan ada tutorial penugasan. Salam pembelajar.